Didik Purwoko Joko Santoso, CGP Angkatan 9, Kabupaten Fakfak, dari SMP Negeri Fakfak Timur. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Siti Mariam Hindom. Beliau adalah guru Bahasa Indonesia SMP Negeri Fakfak Timur. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Pak Didi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pra-observasi hari ini. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang guru. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi dengan kegiatan praktek supervisi nantinya? Tetap di kelas 7 Pak, sesuai dengan kelas yang saya ampuh. Kemudian kapan kita akan melakukan supervisi? Hari Kamis Pak, tanggal 18 Januari 2024. Sepakat ya Bu, kita laksanakan kegiatan tersebut tanggal 18 Januari 2024. Insya Allah Pak. Baik Ibu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nantinya? Tujuannya dengan kegiatan diskusi kelompok beserta didik mampu menyimpulkan isi dan menganalisis untuk kebangsaan dan deskripsi. Saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi Pak, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Pak. Karena selama ini siswa saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mampu berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Rencananya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan berdiskusi kelompok. Saya beri nama strategi jangan takut salah, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya sebabkan karena murid tersebut takut salah dan menjadi kurang percaya diri. Sehingga dengan strategi jangan takut salah ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, kira-kira harapan setelah kegiatan pra-observasi ini apa itu? Harapannya Pak, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik Pak. Baik Ibu, saya kira cukup kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Ibu inginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Siati.
lagi juga. Ayu Putri Atika Fuad, Hadir Ibu. Herun Matoa, Hadir Ibu. Larinda, Hadir Ibu. Musanil Tanggareli, Rainda Krisya Fuad, Hadir. Saldila Putri, Hadir Ibu. Tanaka Yamla, Hadir Ibu. Umi F. Darmawati Albakala, Hadir Ibu. Wa Indrawati Laaci, Hadir Ibu. Mariana Fuad. Oh, berarti hari ini semua Hadir. Alhamdulillah. Semua hadir. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sebelum Ibu masuk dengan pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan tanyakan. Bahasa Indonesia itu apa? Bahasa pemersatuan bangsa. Bahasa yang dari Sabang sampai Merauke semua tahu bahasa Indonesia. adalah bahasa Indonesia. Jadi masing-masing daerah itu dia punya bahasanya masing-masing atau bahasa daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia itu berarti bahasa pemersatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Oke, semuanya pakai bahasa Indonesia. Ya, oke. Sebelum masuk lagi dengan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belajar tentang teks deskripsi. Sebelum kita masuk dalam teks deskripsi, Ibu akan menanyakan tentang materi yang kemarin yang Ibu sampaikan. Kemarin kita belajar tentang Cerpen. ya kita belajar tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya, cerita pendek. Jadi cerpen itu beda dengan novel. Kalau novel itu kan bisa satu buku. Kalau cerpen ya, itu langsung saja pada materi di hari ini, yaitu tentang teks deskripsi. Yang menentukan ciri umum dari teks deskripsi. Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu objek yang dideskripsikan. Nah, contohnya seperti objeknya mungkin di pantai. Kalau di pantai itu ada apa saja yang ada di pantai? Pasir. Tempat ya, pasir,
Ya, ada siput, ada pohon, toh? Ada air laut. Ya. Apa yang kita rasakan kalau di pantai? Ya, rasa dingin atau angin, toh? Angin kalau kita terasa dingin atau sejuk. Papua Timur ini apa saja? Ada pohon, ada tebing, Ya, ada rumput dan tumbuh-tumbuh. Toh? Maksudnya rumputnya itu kan tumbuh-tumbuhan itu sama dengan rumput, toh? Ini itu tumbuh-tumbuhan. Nah, selain kalau macam apa? Benda mati berarti dia tidak bergerak seperti meja, atau kalau apa? Tumbuhan atau makhluk hidup berarti seperti makhluk hidup itu seperti tumbuhan. Ya, seperti pohon pisang, tebu, toh? Itu kan termasuk makhluk hidup. Itu bedanya kalau deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu. Contohnya mungkin objeknya tentang sekolah. Jadi apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kalau objeknya tentang di pantai sana berarti apa saja yang ada di pantai. Ya, oke, Ibu lanjut lagi, masih lihat di sini. Saya sudah merasa apa yang ditulis dalam teks deskripsi, imajinasi. Contohnya mungkin kalian melihat gambar, mungkin di dalam buku bahasa Indonesia. Ada itu kan sini. Gambar seolah menulis seolah-olah kalian ada di pantai, kalian menulis apa saja yang ada di pantai sana, menggambarkan. Toh? Jadi di sekolah berarti dia kemudian ada di sekolah. Contohnya kayak deskripsi yang kalian langsung menulis langsung, toh? Melihat langsung apa saja baru kalian menulis dan deskripsi tersebut. Contohnya mungkin di pantai, kalian langsung ke pantai, saya ini apa saja yang ada di air. Tapi kalau yang di dalam sini berarti kalian melihat gambar, toh? Gambar yang ada di pantai. Ya, Ibu lanjut. Ini. Baca baru ya. Sebelum kita masuk dari tugas yang Ibu berikan. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan pembaca seolah-olah. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang dituliskan. Objek secara detail. Ciri dan deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Dari bentuknya, ada yang dia segi empat. Sebenarnya dia
Langsung ada lagi warna. Warna apa? Iya, ada warna putih. Tuh kalau di pantai ada bermacam-macam warna. Iya, ada awannya berwarna biru, tuh airnya jernih. Nah, pohon kelapa, daun kelapanya berwarna hijau. Dari segi warna. Airnya bening. Tidak berwarna putih. Bukan putih. Berarti kalau jernih berarti kita bisa melihat apa yang ada di dalam. Tidak ada air yang berwarna putih. Iya. Susu baru dia berwarna putih. Kalau putihnya ini warna putih. Air itu warnanya jernih. Menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek warna terperinci. Warna menggunakan kata-kata khusus seperti warna merah atau merah, kuning. Matahari dia berwarna bukan apa senja itu. Warna kuning, orange. Dan berwarna hijau. Berarti kan pohon toh? Pohon daunnya dia berwarna hijau. Pantai Weri atau Pantai Sahare, pantai aslinya berarti yang ada di distrik Papak Timur. Ini Pantai Patawana yang ada di distrik Papak Timur Tengah. Nah, ini adalah Pantai Patawana. Ada di distrik Papak Timur Tengah. Yang teks 2-nya tentang Sirino Kelinciku. Langsung teks 3 adalah kelas kami yang keren. Iya. Kan tulis teks itu teks. Kalau nomor 1 kalau jawabannya panjang berarti kalian lanjut di bawah sini saja. Bisa juga di Bisa. Ya, Ibu. Nomor 20 sudah apa? Berarti kamu tulis yang ini punya dulu, yang ini punya siapa nomor 20? Nomor 20 untuk ini teksnya. Nomor 3 bisa cuma. Iya, untuk kan pasti senang. Kepikiran aku lagi. Aku terus pakai ini dulu. Cinta. Saya harta di mana? Ojek. Itu kota datar. Nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya. Bukan. Ini postur contohnya ibu baca yang ini. Teks 3, kelas kami terkeren. Kelas 7 sudah menjadi seperti rumah bagi kami. Rumah bagi kami.
bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan meskipun tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 5 meter persegi. Kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas televisi dengan keramik putih yang sangat lengkap. Kami memiliki 32 kursi dan meja. Di depan terdapat satu buah papan tulis putih yang besar. Di samping papan tulis terdapat meja guru dan rumah besar. Dinding kelas yang putih dan bersih dihiasi oleh gambar-gambar pahlawan, foto presiden, lambang Pancasila, dan kata-kata motivasi. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah meja yang dihiasi dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami semua. So, itulah kelas kami, kelas yang bersih dan lengkap. Kami nyaman dalam belajar untuk menyosong masa depan kami. Berarti kan dari apa tidak ada itu berarti perasaan itu. Begitu pula yang ada di teks 1 dan teks 2. Kalian baca masing-masing. Seolah-olah kalian membayangkan bahwa kalian ada di dalam, contohnya macam teks nomor 3 itu, kelas kami yang terkeren, berarti seolah-olah kalian ada dalam kelas itu. Membayangkan perasaannya bagaimana. Terus dia akan selalu menggangguku. Iya, maksudnya begini. Sudah selesai. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Nama anggota 1 Yunia, yang lain 2 Umi Arbakala, 3 Larinda, 4 Musa Tanggareri, 5 Hairun Mardoan. Bacalah ketiga teks deskripsi di atas. 1. Daftarlah hal yang dideskripsikan dari ketiga teks deskripsi tersebut. Teks objek hal yang dideskripsikan. 1. Pantai Patawanan, 2 Siringo Kelinciku, 3 kelas kami terkeren. 2. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau menuliskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Daftarlah tujuan yang akan dicapai dari 3 teks di atas. Teks tujuan. 1. Objek secara subjektif menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. 2.
Daftarlah tujuan yang ada di teks tujuan. Isi teks deskripsi dirinci mengorientasikan objek. Tujuan teks dari kelompok 2 ada pertanyaan atau masukan? Kami dari kelompok 2 tidak ada pertanyaan atau masukan. Mulai. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk membacakan diskusi kami. Selamat siang. Ya. Silakan dengan kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Bacalah ketiga teks deskripsi di atas. 1. Anggota Mardian Manggawan, Nursianti Hindom, Ari Putri Artika Fuad, Mariana Fuad, Salsabila Putri. Bacalah ketiga teks deskripsi di atas. 1. Daftarlah hal yang dideskripsikan dari ketiga teks deskripsi tersebut. Teks objek atau hal yang dideskripsikan. 1. Pantar Patawanam. 2. Sirino Kelincingku. 3. Kelas kami terkeren. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerincing objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Daftarlah tujuan yang akan dicapai dari 3 teks di atas. 1. Duduk di pasir pantai. Ini 30 menit saja membuat pikiran jadi rileks. Sambil mendengar kicauan burung yang merdu, gulungan ombak yang santai. Inilah yang sompoi-sompoi memuat siapapun. Beta bersama sama di pantai Patawan. Rina memiliki bulu yang lembut dan putih bersih, mata coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mulutnya yang merah muda, sungguh mengemaskan.
Dinding kelas putih. Dinding kelas putih dan bersih dihasil oleh gambar lambang Pancasila dan kata-kata modifikasi di dinding dilakukan kelas juga terhadap sebuah manding yang dihias dengan puisi, pantun, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Dari kelompok 1 ingin bertanya atau masuki, silakan. Kami dari kelompok 2 kami masukan atau pertanyaan. Kami dari kelompok 1 tidak ada pertanyaan atau masukan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami dari kelompok 1. Selamat siang. Ya. Jangan lupa nama dan kelas. Baca baik-baik baru diisi. Sudah selesai nggak belum? Sudah. Kalau sudah selesai berarti kita kelas mengumpulkan hasil kerja masing-masing. Sudah mendengarkannya, sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran di hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Pemuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju.
mengucapkan syukur kepada Allah. Tuhan. Jadi Umi kita dalam sebelum kita pulang. Siap, gerak. Mari teman-teman, dari guru sebelum kita pulang mulai. Selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang. Gitu sih ya. Semacam ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Didi. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi setelah Ibu Siti tadinya mengajar di kelas. Namun sebelumnya Ibu Siti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Pak, perasaannya lega, bahagia dan puas Pak, karena prosesnya berjalan dengan lancar dan baik. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak. Kemudian hal-hal apa yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi prestasi dari kelompok lain Pak. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam berdiskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu tadi? Capaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diinginkan. Itu disebabkan saya belum memahami sepenuhnya mereka yang memiliki perbedaan atau keragaman. Kemudian apa yang jadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran, siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan Pak. Kalau kesulitan Ibu sendiri apa? Saya kesulitan dalam menyusun model ajar yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan, dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi?
Mungkin saya akan belajar dengan rekan sejawat yang lebih mampu mengenal bagaimana menyusun model ajar berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi tadi? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Di antaranya, saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu, apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Pak, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat model ajar, khususnya model ajar yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau sesuai dengan model ajar diferensiasi, Pak. Baik Ibu, saya rasa cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Ibu Siti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.